A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, kenikmatannya untuk kita semuanya tanpa terputus. Betul-betul tanpa terputus, karena berapa lama kita hidup di dunia ini? Hampir mungkin 30 tahun lebih seperti saya ya. Tidak pernah terputus rahmatnya Allah dalam hidup saya. Karena sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini saya masih bisa bernafas, menghirup udaranya Allah yang gratis, ya, masih diberikan kesempatan untuk memohon ampun sebanyak-banyaknya. Itu semua adalah rahmatnya Allah yang tidak pernah terputus. Dan saya percaya apapun yang menjadi hajat saya, Allah pasti akan kabulkan. Ya, panjenengan semua jadi saksinya. Saya punya hajat pengen berangkat umroh dan mengumrohkan kedua orang tua saya. Saya yakin entah cepat entah lambat, hanya masalah waktu, hanya masalah kesabaran hati saya menanti itu. Saya yakin suatu saat saya pasti akan sampai ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Dan saya mengucapkan terima kasih buat panjenengan semuanya yang selalu mendoakan hajat-hajat saya tersebut ya. Semoga panjenengan semuanya juga sama akan berkunjung ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Nah sobat winnerku semuanya, sebelumnya ada video dari Mbak Diah yang beliau mendapatkan keajaiban 40 juta rupiah setahun tanpa beliau bekerja. Kenapa beliau bisa mendapatkan itu semuanya? Sebab Allah sudah ridho kepada beliau. Sebab Allah tahu beliau membutuhkan itu. Sebab Allah sayang kepada beliau. Jadi panjenengan semuanya kalau mau mendapatkan sama seperti Mbak Dia dan sama seperti sahabat yang akan saya sampaikan testimoni beliau ini, salah satunya Mbak Wiwi yang kemarin sempat komen di salah satu video yang mana sahabat kita menyaksikan ya. Pertama ragu dengan cerita Mbak Wiwi yang hutang beliau 61.250.000 dibayarin orang. Yang orang tersebut sebetulnya adalah mantan tetangga beliau. Dibayari gratis, gak diutangin. Nah ternyata sahabat kita yang meragukan itu akhirnya merasakan dibayarin gratis, gak diutangin. Bisa sih mereka dapat itu semuanya. Ya bisa, karena apa? Karena kita membuat kita bisa dan layak mendapatkan itu. Dengan cara Allah. Dengan cara gimana? Dengan cara pepet terus Allah. Buat Allah ridho sama kita. Pepet terus, deketin terus. Sama kayak misalnya cowok lagi suka sama cewek, mau dapetin hatinya cewek gimana caranya? Pepet terus, deketin terus, perhatiin terus. Cari kesukaannya apa? Ketahui kebenciannya apa? Dia paling benci cowok merokok, ya kurangi merokok. Oh dia paling gak suka cowok peminum, ya kurangi minum. Kan gitu kan?
Sama, Allah pun sama. Kita mesti cari tahu Allah itu sukanya apa sih. Oh, Allah sukanya sholat wajib 5 waktu tepat waktu, nggak diolor-olor. Allah paling suka tuh. Oh, saya lakukan itu. Allah paling demen kalau ada hambanya yang bersolawat kepada Rasulnya diperbanyak. Oke, saya akan solawat perbanyak. Oh, Allah paling seneng kalau orang mohon ampun sebanyak-banyaknya kepadanya. Apa itu? Beristighfar. Oh, Allah paling seneng kalau orang dikasih rizki, hambanya dikasih rizki, berbagi rizki dengan sedekah. Oh, saya akan lakukan. Oh, Allah paling benci sama riba. Makanya Allah masukkan ke dalam 7 dosa besar, riba salah satunya. Oh, Allah paling benci kalau kita berbohong, apalagi kepada suami dan orang tua. Oh, Allah paling benci kalau ada uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Berarti saya nggak boleh durhaka sama orang tua. Semua itu harus kita sadari. Allah sukanya apa sih? Saya akan lakukan. Allah bencinya apa sih? Saya akan hindari. Gitu kan? Ini enggak, cita-cita dapat rahmatnya Allah, dapat ridhonya Allah, dapat keajaiban dari Allah. Tapi ribanya dilahap terus. Ribanya sikat aja terus. Tapi cita-citanya mulia, pengen segera keluar dari utang riba. Lah, riba aja masih dimakan gitu kan. Gimana urusannya ya? Oke, sobat Inderung semuanya, itu mukadimah awal. 4 menit berlalu, kita akan simak sama-sama cerita dari sahabat kita ya. Ini dari Mbak Arli. Kemarin Mbak Arli seperti ini ya. Alhamdulillah saya hadir Umi. Maaf Umi, saya dulu cerita ke di komen channel Umi itu. Tujuan saya supaya jadi motivasi saudara-saudara yang terlilit hutang riba, agar jangan putus asa, dekatkan diri Anda pada Allah SWT. Beristighfar dan baca sholawat Jibril setiap hari. Setiap habis sholat fardu, saya baca istighfar 100 kali dan sholawat Jibril 100 kali, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menolong saya, memberi jalan kemudahan untuk bayar hutang saya. Kalau banyak orang yang tidak percaya, ya wajar lah Umi pasti bertanya-tanya, masa iya sih istighfar dan sholawat bisa melunasi hutang sebanyak 61.250.000? Tapi ya semua itu nyata saya alami. Saya juga gak nyangka Allah bakal kasih begitu mudahnya ke saya. Ya Alhamdulillah, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang gak percaya, boleh dicek ke rumah saya. Nama saya Bu Wiwi dari Jombang, Jatim, Kecamatan Tembelang. Tembelang atau apa nih? Jadi kalau di Semarang itu ada Kecamatan Tembalang. Kalau di Jombang itu ada Tembelang atau Tembelang tadi itu ya. Nah, beliau sampai kasih alamat beliau itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu saya tuh gak berbohong. Ngapain saya berbohong? Logikanya gini, saya, Wiwin, sama beliau Bu Wiwi. Wiwin dan Bu Wiwi gak saling kenal. Saya nggak punya kontak beliau, handphone beliau, beliau nggak punya nomor handphone saya. Beliau secara sukarela menceritakan testimoni beliau di channel saya, ya kan? Saya menganggap beliau tidak ada kebohongan karena apa? Apa manfaatnya buat Bu Wiwi untuk berbohong? Nggak ada. Secara material nggak ada keuntungan buat beliau. Mungkin saya yang diuntungkan karena saya jadi dapat AdSense dari video saya, ya kan? Dan saya menganggap bahwa Bu Wiwi jujur karena tidak ada tujuan apapun, hanya untuk menyemangati. Saya pun sama. Saya tidak berbohong kepada panjenengan karena ini cerita dari sahabat kita. Saya ambil capture-nya pun ada kan gitu kan. Intinya tujuan kita sama, memotivasi panjenengan semuanya yang mungkin berada di titik yang sama yang pernah beliau alami, punya utang sampai 61 juta. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan gundah. Ada Allah yang tolong kita. Asal kita yakin. Nah ini yang masalah adalah apa? Panjenengan itu sholawat tapi ragu-ragu, bertanya-tanya, betul gak ya, seperti itu, ya kan? Nah ini satu lagi dari sahabat kita yang mendapatkan kemudahan juga ini ya. Dari sahabat kita Mini Beatrix, saya gak tahu nama beliau siapa. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Doa yang sama buat panjenengan ya Mbak. Umi dengan sholawat munjiat setiap hari 100 kali, sholawat Jibril 10.000 kali. Benar Umi, saya selalu mendapatkan keajaiban. Kemarin pusing karena saya belum bayar angsuran mobil. Alhamdulillah, tiba-tiba ada yang bantu saya, jadi tidak pusing lagi. Saya mau testimoni tapi kemana ya? Ya ini panjenengan udah testimoni, gak perlu kemana-mana. Sahabat-sahabat salihah semuanya itu kalau mau bertestimoni di kolom komentar pun saya terima. Di DM Instagram saya @sefganzo_official boleh saya terima. Ya jangan selalu
mau ke handphone saya nggak harus sih. Email pun saya terima, tapi kan saya sekarang udah mulai jarang buka email gitu. Emailnya terlalu numpuk, ada ribuan, itu udah pusing saya. Jadi ya di kolom komentar sama di Instagram silakan, di DM boleh, di kolom komentar juga boleh, silakan terserah jenengan ya. Insya Allah kalau terlintas di pandangan saya pasti akan saya sampaikan di channel saya. Ya, intinya sobat winnerku semuanya, pepet terus Allah. Itu kan bahasa ringannya, pepet terus Allah. Mepetnya gimana? Nggak kayak kalau kita mepet cewek dipepet-pepet satu badan gitu, enggak kan, kita nggak tahu. Allah itu ada, Allah itu wujud, ya kan? Tapi ada, tapi kita nggak bisa lihat gitu aja. Tapi Allah itu ada, deket sama kita, deket banget bahkan, deket banget. Ya, rahmatnya Allah itu deket banget sama kita. Jadi pepet terus Allah dengan cara memperbaiki semua ibadah-ibadah kita, ya mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu bahasa simpelnya. Tapi larangan dan perintahnya kan tentu banyak. Jadi kita harus belajar itu. Ya, makanya saya di channel saya berusaha memberikan sedikit-sedikit ilmu yang saya tahu kepada panjenengan semuanya. Ini loh yang harus dijauhi, oh ini loh yang harus didekati gitu ya. Supaya apa? Supaya kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Oke, sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Setelah ini insya Allah saya akan rekaman lagi untuk testimoni-testimoni selanjutnya, karena masih banyak sekali ya. Itulah kenapa saya setiap hari selalu membaca testimoni dan membuat saya semakin yakin bahwa Allah itu Maha berkehendak. Tinggal kita mau membuat Allah berkehendak kepada kita apa enggak gitu loh ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.